Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online mata kuliah bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas kali ini tentang pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Dan kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, dilihat atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Jadi, kalau diksi itu adalah pilihan kata, di mana dalam kegiatan apapun kita harus pandai-pandai memilih kata-kata yang tepat. Penggunaan kata. Kita harus memperhatikan pemakaian kata dan juga kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa yang kita gunakan untuk dapat menghasilkan penggunaan berbahasa yang baik, benar, dan cermat. Dalam penggunaan kata yang terdiri atas bentuk dan makna, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat menampung ide atau gagasan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyatakan gagasan atau ide, kita memerlukan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita sampaikan, kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Ketepatan pilihan kata. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan atau penggunaan kata. Yang pertama ada kata yang bermakna denotatif dan konotatif. Terus yang kedua ada kata yang bermakna sama dan hampir sama. Yang ketiga kata umum dan kata khusus. Yang keempat kata yang mengalami perubahan makna. Yang kelima kata dengan ejaan yang mirip. Yang keenam kata ciptaan sendiri. Yang ketujuh kata ungkapan atau idiom. Yang terakhir kata yang singkat dan tersingkat. Kata yang bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna wajar ini adalah makna sesuai dengan apa adanya. Contoh kata makan. Dalam makna denotatif berarti masukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Sedangkan makna denotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan juga dari kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contohnya kata makan dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. Jadi di sini makna denotatif adalah makna sesungguhnya, sedangkan konotatif adalah makna kiasan.
Kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata ini bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kata-kata lain yang bersinonim adalah di sini ada contohnya, ada agung, besar, raya, ada mati, mangkat, wafat, meninggal, cahaya, sinyal, penelitian, pendidikan. Di sini kata yang hampir sama tapi disesuaikan pada penggunaan kalimatnya. Kata bermakna umum dan kata khusus. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Contohnya di sini kata bermakna umum adalah ikan. Ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada ikan mujair atau tawes. Sedangkan kata bermakna khusus adalah gurame, lele, tawas, dan juga mas. Jadi kata umum adalah dimana kata yang masih bersifat umum dan juga ada kata khusus yaitu bagian dari kata umum tersebut. Contoh lainnya selain ikan adalah kata umum bunga, sedangkan kata khususnya adalah bunga lili, bunga mawar, bunga melati. Di sini ada kata umum dan juga kata khusus. Di sini contohnya kata umum atau superordinat atau hipernim yaitu warna, sedangkan kata khususnya di sini ada warna biru, warna hijau, warna pink atau disebut dengan subordinat atau hiponim. Kata yang berejaan mirip. Demi ketepatan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berejaan mirip. Seperti di sini ada contohnya, bahwa, bawa, bawah, gaji, gaji, sanksi, sanksi. Di sini kata yang mirip yaitu penulisannya hampir sama, pelafalannya atau pengucapannya mirip sekali atau sama. Di sini nanti dalam penggunaan kalimatnya disesuaikan dengan kata-kata yang pasnya. Kata ciptaan sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia pada saat ini tidak lagi digunakan dengan baik dalam bahasa sehari-hari. Sehingga saat ini seringkali tercipta kosakata-kosakata yang kurang baik. Hal ini dilakukan dengan alasan tuntutan zaman. Di dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali komunikasi yang menggunakan atau tercipta kata-kata sendiri. Misalnya contoh ada OTW atau cukup tahu saja atau cutau dan lain sebagainya. Ungkapan atau idiom. Kata-kata yang dipakai secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan disebut idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Di sini ada contohnya keras kepala. Bukan kepala yang keras, tapi di sini keras kepala adalah orang yang sombong atau orang yang tidak bisa diatur. Contoh selanjutnya ada panjang tangan, orang yang suka mencuri, sakit hati, banting tulang. Sini adalah sini adalah hanya istilah-istilah saja untuk pengungkapan atau makna kiasan. Kata singkat atau kata tak singkat. Demi ketepatan pilihan kata, sebaiknya kita memilih kata atau ungkapan yang lebih singkat. Misal di sini ada contoh membuat betul menjadi membetulkan, jadi lebih singkat. Dan selanjutnya ada memberikan informasi menjadi menginformasikan. Jadi lebih singkat, cukup satu kata saja.
Kata baku dan tak baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Kata tak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Dalam arti kata tak baku adalah kata tidak resmi. Bahasa baku definisinya itu suatu ragam penggunaan bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi. Sedangkan bahasa tidak baku definisinya suatu ragam penggunaan bahasa yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari aturan baku dipakai dalam situasi tidak resmi. Jadi di sini ada bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku itu ya bahasa resmi, sedangkan bahasa tidak baku bahasa tidak resmi yaitu biasa itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Di sini ada contoh-contoh kata baku, tidak baku. Di sini juga ada beberapa contoh, bisa dilihat ya contoh-contohnya. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata-kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmiah dan dunia pendidikan pada umumnya. Sedangkan kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat pada umumnya. Contohnya di sini ada kata ilmiah dan kata populer. Contoh yang pertama di sini kata ilmiah dampak, sedangkan kata populernya akibat, kendala, hambatan. Contoh kata ilmiah formasi, kata populernya susunan. Kata ilmiah frustasi, kata populernya kecewa. Kata ilmiahnya pasien, kata populernya orang sakit. Kata ilmiah volume, sedangkan kata populernya isi. Yang terakhir di sini ada contoh kata ilmiahnya koma, kata populernya sekarat. Demikian untuk pembelajaran online mata kuliah bahasa Indonesia dengan materi pilihan kata atau diksi. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.